beberapa hal ya guna menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di media sosial ya khususnya ya. Ada juga berbagai macam pertanyaan dari berbagai macam media maupun masyarakat bahwa dari pihak pengacara akan mengajukan otopsi ulang, tapi dalam istilah kedokteran forensiknya itu adalah ekshumasi. Ekshumasi itu adalah penggalian kubur, ya, kemudian dilakukan ini dalam rangka untuk keadilan. Ekshumasi itu, selain demi keadilan, ekshumasi itu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini penyidik. Karena ini menyangkut masalah otopsi ulang atau ekshumasi tersebut, orang expert yang harus melakukan. Dalam ini siapa? Dalam ini adalah kedokteran forensik. Kedokteran forensik Polri tentunya tidak bekerja sendiri. Kami juga meng-hire dari pihak luar. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa bertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Jadi otopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan itu akan diaudit karena sesuai dengan standar kode etik dan profesi. Oleh karenanya hasil komunikasi saya malam ini dengan Dirpidu dari pihak pengacara apabila mau mengajukan ekshumasi dari penyidik terbuka, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan. Dan pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan kepada rekan saya, sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya, dari hasil otopsi yang dilakukan nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara untuk apa? Untuk menghindari spekulasi yang berkembang saat ini. Saya menyampaikan dalam hal ini, tolong biar orang-orang yang expert di bidangnya itu yang menyampaikan. Kayak contoh misalnya, luka karena benda ini, karena benda ini, karena benda ini. Ini kan dibawa ke arahnya ke persepsi lagi, spekulasi lagi. Karena apa? Orang yang menyampaikan bukan orang yang expert di bidangnya. Ketika besok akan disampaikan oleh dari pihak tim kedokteran forensik Polri, nah, itu nanti akan membuat informasi ini akan semakin lebih jelas dan juga bisa dipahami oleh pihak keluarga dan juga oleh pihak pengacara. Besok insya Allah sore selesai mungkin menerima penjelasan dari penyidik dan juga kedokteran forensik, silakan dari pihak pengacaranya menyampaikan ke teman-temannya. Pak, untuk mekanisme keluarga minta otopsi ulang gimana, Pak? Ya, untuk mekanisme tentunya dari pihak pengacara mengajukan kepada penyidik ya. Ekshumasi ini kan jelas adalah bongkar kubur, kemudian penggalian mayat untuk demi keadilan. Nah, demi keadilan ini adalah sebagai bentuk transparansi. Nah, demi keadilan itu siapa yang melakukan? Adalah pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Penyidik. Karena ini menyangkut masalah benda mayat, harus expert yang melakukan. Siapa? Adalah kedokteran forensik yang memiliki keahlian di bidangnya yang akan melakukan itu. Dan ini akan terang benderang di dalam setiap kasus apabila dilakukan ekshumasi, apabila diketemukan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan hasil otopsi yang pertama, itu sangat bagus. Karena itu adalah untuk kepentingan penyidikan dan itu juga nanti diungkapkan di dalam proses persidangan. Biar masalah ini betul-betul terbuka, transparan dan lengkap. Lagi dengan kata Polri dengan logo mempersilahkan Pak ya. Betul. Jadi hasil komunikasi saya dengan penyidik terbuka dan dipersilahkan dari pihak pengacara
ya, pihak keluarga untuk melakukan atau mengajukan ekshumasi tersebut. Besok dalam pertemuan itu akan disampaikan juga itu seperti apa? Ya, Pihak keluarga nanti dari pertemuan besok yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dan pengacara dari kedokteran forensik yang sesuai dengan ekspert di bidangnya akan menyampaikan hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya kalau misalnya ada keraguan-keraguan, polisi sangat terbuka. Silahkan dari pihak pengacara untuk melakukan atau mengajukan ekshumasi tersebut. Terus kelanjutan kasus ini Pak, sudah sampai mananya sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Gimana, Bang? Kelanjutan kasus ini sudah Ya. ditangani ke Polda Metro Jaya. Mulai kemarin dengan arahan Bapak Kapolri, penanganan kasus kejadian di Duren 3 diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kenapa hal ini dilakukan? Dalam rangka di Polda Metro Jaya penyidik-penyidiknya mungkin lebih banyak berpengalaman. Kemudian sarana prasarana yang dimiliki jauh lebih lengkap dibanding peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Polres Jakarta Selatan. Dan tentunya Polda Metro Jaya penyidiknya tidak bekerja sendiri. Tetap penyidiknya dari Polda Metro Jaya meminta dari penyidik awal dari Polres Jakarta Selatan ikut bergabung dalam tim penyidikan. Dan tim penyidikan Metro Jaya mendapat asistensi dari penyidik Bareskrim. Dan dalam rangka untuk proses pembuktian secara ilmiah, Inafis turun, kemudian lapor turun, termasuk kedokteran forensik turun, dan beberapa saksi ahli yang dibutuhkan. Ya, dalam rangka untuk penguatan alat bukti itu pasti akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kita tahu penyidik Polda Metro Jaya dari sisi experience pengalamannya sudah sangat kuat, sudah sangat luar biasa. Kan juga menyatakan dia meminta untuk penyitaan mobil tersebut berupa barang bukti mobil yang digunakan terjadi itu mengantarkan Pak Radit, Bapak, dengan Afrika dengan istri, nah itu apakah juga kami tindak lanjuti beserta dengan mereka meminta rekaman CCTV sepanjang jalan perjalanan dari Magelang ke Jakarta karena mereka menduga ada terjadi penyerangan yang terlebih dahulu baru terjadi penanggalan itu. Ya, jadi gini kan, sekali lagi sampaikan. Untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang, tentunya apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, dan terkait menyangkut masalah suatu peristiwa pidana saat itu, pasti penyidik akan melakukan, yaitu pertimbangan teknis secara penyidik. Ya, tentunya penyidik akan melakukan assessment. Oh, ini bisa dijadikan alat bukti, ini dijadikan barang bukti, ini bisa dijadikan, ini pasti akan diambil oleh penyidik. Ya, agar peristiwa ini betul-betul terang benderang. Dan penyidikan ini istilahnya terus akan dilakukan dan terus akan berkelanjutan dengan kesaksian-kesaksian, kemudian dengan kita mengundang para ahli agar betul-betul proses pembuktian secara ilmiah itu akan disampaikan oleh penyidik. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, tidak semua informasi dalam proses penyidikan ini harus diungkap ke publik. Nanti akan dibuka sebuka-bukanya atau setransparan mungkin itu dalam proses persidangan. Dan seluruh alat bukti yang akan dihadirkan oleh penyidik itu akan diuji nanti dalam proses persidangan agar proses persidangan itu betul-betul apa yang diajukan oleh penyidik, kemudian apa yang diajukan oleh penuntut betul-betul secara transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pak, ini kabarnya Baradae, Pak, ini katanya minta ajukan perlindungan ke LPSK, tanggapannya bagaimana? Baradae, kalau minta perlindungan itu kan tak konstitusional setiap warga negara. Ya berlaku ekol silakan. Tapi proses penyidikan ini kan tetap berjalan. Apa takutnya ada ancaman tertentu begitu Pak ke Baradae? Kalau sudah masuk penanganannya oleh penyidikan, penyidik bertanggung jawab untuk mengamankan semuanya. Karena proses persidangan ini kan harus berlanjut. Ya, itu menjadi tanggung jawab penyidik. Ya, untuk melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Pak, kasusnya kan sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Nah, sebelumnya kan ada pertemuan antara Irjen Fadli Imran dengan Pak Irjen Verdi Sambo. Nah, ini apakah nantinya ada, apakah disinyalir takutnya ada konflik kepentingan atau korelasi terkait dengan kasus ini? Nah, yang kedua Pak, Irjen Verdi Sambo apakah akan ada rencana kembali dipanggil? Informasinya kan sudah sempat dipanggil oleh tim khusus Polda Metro Jaya. Jadi gini ya teman-teman, ya, penyidik ini memiliki kode etik. Yang kode etik profesi itu harus dijunjung oleh penyidik. Ini menyangkut masalah trust juga. Ketika penyidik mencoba-coba untuk tidak
profesional, maka dia bisa tuntut juga. Kejadian yang antara Kapolda dengan Sambo itu secara personal, hanya secara personal aja, rasa empatinya aja. Tapi pada proses penyidikan tidak bisa dicampur adukan. Proses penyidikan tetap jalan secara profesional, secara transparan dan akuntabel. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang itu. Kemudian Pemeriksaan Irjen Verdi Sambo. tentunya ya, yang bersangkutan sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dari hasil keterangan awal tentunya karena ini sudah diambil oleh Polda Metro Jaya, akan dipelajari oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apabila ada hal yang kurang dari proses penyidikan awal ataupun pemeriksaan awal, pasti penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan. Ya, sampai penyidik merasa cukup, konstruksi hukumnya sangat cukup, ya, baru nanti penyidik mungkin bisa merasa cukup ya tidak melakukan pemeriksaan lagi. Tapi kalau misalnya merasa masih kurang pemeriksaan yang dilakukan di pertama, kedua, ketiga, bisa dilakukan beberapa kali sampai betul-betul penyidik merasa cukup dan semuanya yang disampaikan itu memiliki kesesuaian antara bukti-bukti yang didapati oleh para penyidik. Ya, TKP kita tahu dalam teori triangle hidden itu ada korban, ada barang bukti, dan pasti ada tersangka. Itu teori dasarnya seperti itu. Nah, itu yang nanti akan diurai oleh penyidik. Ya, dalam rangka untuk membangun suatu konstruksi hukumnya dengan menggunakan alat bukti yang diketemukan oleh penyidik. Pak Kadis, izin terkait kan tadi dibilang bahwa pihak keluarga diperbolehkan untuk meminta otopsi dan untuk diperkenalkan dari kedokteran forensik. Nah, apakah dalam proses otopsi yang dilakukan dari pihak keluarga, kedokteran forensiknya ditentukan dari kepolisian atau bisa dari pihak keluarga itu sendiri? Boleh. Ya, karena untuk ekshumasi itu kan demi keadilan. Demi keadilan kan orang-orang expert di bidangnya dari kedokteran forensik kita sudah memiliki. Dalam rangka untuk menjaga transparansi dan akuntabel, boleh kita mengambil dari ahli forensik dari universitas yang kredibel juga untuk bersama-sama menyaksikan proses tersebut dan juga pengacaranya kan menyaksikan. Ya, jadi kita akan terbuka semaksimal mungkin dalam proses penyidikan. Pak, soal mutasi adik Brigadir J dari Mabes ke Polda Jambi dan kemudian yang kedua soal ini Pak, permintaan dari pengacara yang bukan permintaan, maksudnya pernyataan yang dikatakan ada penganiayaan lebih dari 1 kali. Itu Ya. gimana Pak? Jadi gini, masalah mutasi itu ada permintaan yang bersangkutan ya untuk dapatnya bisa kembali ke Jambi dan itu sudah dipenuhi oleh Mabes Polri. Karena ada korban, ada Brigadir Joshua sudah dimutasikan ke Polda Jambi ya, dalam hal memberikan keluarga, memberikan support kepada orang tuanya. Kemudian apa lagi tadi? Yang ini Pak, pernyataan pengacara yang Oke. penganiayaan. Jadi saya sekali lagi sampaikan bahwa terkait menyangkut masalah dugaan luka yang bermacam-macam, dugaan penganiayaan ini kan masih dugaan dan spekulasi. Ya, besok akan disampaikan oleh kedokteran forensik dari hasil otopsi pertama. Ya, pihak pengacara boleh menanyakan kalau terbuka. Nanti akan diambil oleh penyidik juga. Silakan. Pihak keluarga besok mau menanyakan, silakan. Silakan. Kita terbuka forensik-nya. Ya. Pak, Oke. berdasar berarti Irjen Verdi Sambo sudah diperiksa berapa kali sih Pak sama penyidik? Belum baik yang dapat lebih sekali ya. Lebih dari sekali. Lebih sekali ya. Dari penyidik ya, dari penyidik Polres Jakarta Selatan ya. Ya. Kalau dari penyidik Polda Metro, saya belum dapat. Itu belum sama sekali ya Pak? Istrinya pun sudah sekali nggak salah. Oh, sudah. Sudah diminta keterangan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Untuk yang di Polda Metro kita menunggu. Pak, ini kan juga ada harapan dari pihak keluarga. Pasca dinonaktifkan Irjen Verdi Sambo, keluarga juga meminta supaya Kapolres Metro Jakarta Selatan sama Karopaminal Polri juga dinonaktifkan karena diduga ada pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan. Apakah ini juga jadi fokus Kapolri? Ya tentunya Bapak Kapolri mendengarkan. Semua saran, masukan pasti Bapak Kapolri ini selalu terbuka, selalu transparan dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari semua pihak. Tentunya pimpinan Polri juga akan memiliki berbagai macam pertimbangan komprehensif sebelum mengambil suatu keputusan. Ya. Seperti hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolri kepada Kadis Propam ini kan mendengarkan aspirasi dan mempertimbangkan berbagai macam aspek agar proses penyidikan ini betul-betul berjalan secara
transparan, secara akuntabel, dan cepat. Pak Kapolri minta cepat. Kenapa cepat? Ya, biar tidak terjadi spekulasi yang dikembangkan oleh ya pihak-pihak tertentu. Ya, ini justru akan memperkeruh situasi apabila spekulasi yang bukan expert di bidangnya menyampaikan. Pak, penjelasan lagi Pak, berarti pelimpahan kasus ke Polda Metro Jaya ini nggak ada kaitannya dengan permintaan keluarga menonaktifkan Kapolres Metro ya? Nggak ada kaitannya. Kita profesional aja gitu. Oke Pak. Oke, cukup ya. Thank you, teman-teman. Terima kasih Pak Deddy.